Jika kondisi SIM PKB PPG kita sudah seperti ini, acuan data Anda telah disetujui pada PPG dalam jabatan 2022. Hal yang wajib segera kita lakukan ini adalah berlatih soal-soal terdahulu dan nanti banyak keluar di soal berikutnya. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu latihan soal pretest PPG 2022 dan pembahasan di bagian 3. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kita mulai dari nomor 41 ya, karena kita lanjutan dari video sebelumnya. Penerapan prinsip belajar secara berkesinambungan pada pembelajaran IPA adalah apa? Diawali dengan menggali konsep, melakukan pengamatan, baru membuat kesimpulan. Belajar diawali dengan contoh, baru ke materi yang sulit. Belajar materi IPA baru dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Ataukah belajar materi IPA sepanjang hari sampai menguasai? Jawaban yang paling tepat adalah yang diawali dengan menggali konsep, melakukan pengamatan, baru membuat kesimpulan. Nomor 42, agar siswa aktif dalam pembelajaran bilangan 4 angka, kepada siswa diberikan soal sebagai berikut. Isikan suatu angka tersebut 1 sampai 9 minimal 1 kali untuk membentuk 3 bilangan 4 angka yang jumlahnya 9536. Maka siswa menemukan banyak jawaban benar. Hal ini dapat mencerminkan pendekatan pembelajaran, apakah open-ended atau divergent, ataukah interaktif, ataukah scientific, ataukah expository. Jawabannya adalah open-ended atau divergent. 43. Dalam kegiatan menganalisis gejala alam biotik perlu upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Itulah merupakan A. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Pembangunan berbasis lingkungan hidup untuk menyiapkan kehidupan bagi generasi masa kini dan masa depan. Pembangunan daya dukung lingkungan untuk generasi masa kini dan masa depan. Pengelolaan lingkungan berkelanjutan untuk generasi masa kini dan masa depan. Jawaban yang tepat adalah pembangunan berbasis lingkungan hidup untuk menyiapkan kehidupan bagi generasi masa kini dan masa depan. 44. Teori belajar bermakna pada matematika atau meaning theory mendukung penggunaan benda-benda untuk dimanipulasi, sehingga siswa dapat memahami dari konsep dan keterampilan baru. Seperti contohnya, guru mengenalkan bilangan 3 menggunakan contoh 3 mangga, 3 balon, 3 pensil. Guru mengenalkan bilangan 3 dengan mengajak siswa menyebutkan secara verbal. Guru mengenalkan bilangan 3 dengan menuliskan simbol angka 3. Guru mengenalkan bilangan 3 menggunakan gambar 3 mangga, gambar 3 balon, gambar 3 pensil. Jawaban yang tepat adalah guru mengenalkan bilangan 3 menggunakan contoh 3 mangga, 3 balon, dan 3 pensil. Pembelajaran tentang berbagai konsep IPS sebaiknya bagaimana? Apakah merupakan pemahaman makna denotatif istilah konsep tersebut, langsung ditemakan guru dan segera dicatat oleh siswa sehingga mudah diingat, diberikan dalam suatu konteks tertentu bukan diterangkan tanpa dikaitkan dengan sesuatu, merupakan kemampuan siswa dalam mendeskripsikan suatu konsep. Jawabannya adalah langsung ditemakan guru dan segera dicatat oleh siswa sehingga mudah diingat. Salah satu tujuan IPS adalah mengembangkan keterampilan siswa yang dapat diwujudkan dengan kegiatan mencari bukti ilmiah, menafsirkan data dan merumuskan kesimpulan, merumuskan masalah, menentukan tujuan dan menyusun kesimpulan, merumuskan latar belakang, mencari dan menganalisis data, mencari dan mengolah data, menafsirkan data, dan membuat hipotesis. Yang manakah yang benar? Ya, mencari dan mengolah data, menafsirkan data, dan membuat hipotesis.
Kemampuan awal atau prasyarat yang harus dimiliki peserta didik sebelum mempelajari kompetensi dasar tentang mendeskripsikan gejala atau peristiwa alam yang terjadi di negara tetangga adalah apa? Mendeskripsikan gejala atau peristiwa alam yang terjadi di Afrika, mendeskripsikan gejala atau peristiwa alam yang terjadi di Asia, mendeskripsikan gejala peristiwa alam yang terjadi di Eropa, ataukah mendeskripsikan gejala atau peristiwa alam yang terjadi di Indonesia? Jawabannya adalah mendeskripsikan gejala atau peristiwa alam yang terjadi di Asia. Dikarenakan apa? Dikarenakan Asia ini adalah yang menjadi tetangga negara kita. Pak Tino akan menjelaskan konsep perkalian sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik kepada siswa kelas 3 SD dengan peragaan sebagai berikut. Pak Tino mengajak siswa mengamati 5 ekor kucing yang ada di halaman sekolah. Banyak kepala sektor kucing ada 1 sehingga banyak kepala 5 ekor kucing adalah 5 kali 1. Banyak mata seekor kucing adalah 2 sehingga banyak mata 5 ekor kucing adalah 5 dikali 2. Banyak kaki seekor kucing adalah 4 sehingga banyak kaki 5 ekor kucing adalah 5 dikali 4. Peragaan yang dilakukan oleh Pak Tino dalam pembelajaran matematika tersebut adalah model pembelajaran apa? Problem based learning, contextual based learning, cooperative learning, atau inquiry and discovery learning? Jawaban yang tepat adalah contextual teaching and learning. Kesadaran hukum bagi warga negara sangat diperlukan dalam upaya pemerintah demi keberhasilan pembangunan nasional. Hal ini bertujuan untuk membangkitkan kesadaran warga negara, memahami kedudukannya sebagai warga negara, mengetahui pentingnya hukum bagi seluruh warga negara, memahami tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Jawaban yang tepat adalah apa tujuannya? Yaitu memahami tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nomor 50, perhatikan pernyataan berikut ini. Membuat jalur hijau sepanjang jalan, membuang sampah ke sungai yang mengalir, membuat terasering di lahan miring, mendirikan pabrik di pemukiman penduduk, memberi pupuk agar tanah tetap subur. Dari pernyataan tersebut terdapat beberapa perilaku manusia yang mempengaruhi lingkungan. Nah, yang mempengaruhi lingkungan itu nomor berapa saja? Jawabannya adalah 2 dan 4, membuang sampah ke sungai yang mengalir dan juga mendirikan pabrik di pemukiman penduduk. Dalam menggunakan media pembelajaran PKN di SD, maka berikut ini yang tidak perlu diperhatikan adalah apa? Satuan pendidikan SD dengan kelas rendah 1-3 dengan kelas tinggi 4-6. Karakteristik siswa SD, pembelajaran lebih menekankan pada pengalaman dan pembiasaan, pengetahuan dan pengertian yang kompleks dari siswa. Jawabannya adalah pengetahuan dan pengertian yang kompleks dari siswa. Kewarganegaraan seseorang dapat diusahakan dengan proses naturalisasi atau pewarganegaraan. Adapun ketentuan mengenai naturalisasi di Indonesia itu adalah memiliki usia di bawah 17 tahun, tidak mempunyai kewarganegaraan lain, memiliki identitas diri sebagai seorang warga negara lain, ataukah memiliki paspor Indonesia. Jawabannya untuk pewarganegaraan ini adalah memiliki usia di bawah 17 tahun. Rembulan. Rembulan, kau berjalan di atas bumi pertiwi dengan sinar keagungan. Walau sesaat kita bertemu di malam hari. Lirik bermajas untuk melengkapi puisi tersebut yang tepat adalah apa? Dia bermanfaat sekali. Rembulan menyinari bumi, engkau tersenyum padaku, cahayanya bersinar terang. Jawaban yang tepat untuk melengkapi adalah engkau tersenyum padaku. Dalam menyusun komponen-komponen rancangan pembelajaran IPS, salah satunya adalah menentukan tujuan.
Adapun tujuan pembelajaran globalisasi dalam IPS adalah agar siswa mengkritisi globalisasi merupakan bagian dari IPS, membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap masalah-masalah dunia, agar siswa bijaksana dalam menangani masalah-masalah dunia, agar siswa memahami masalah-masalah yang akan dihadapi secara mendunia. Jawaban yang tepat adalah membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap masalah-masalah dunia. Berikut ini yang termasuk gejala alam abiotik yang dipengaruhi oleh gejala alam biotik. Seperti batuan yang ditumbuhi lumut adalah fotosintesis, metamorfosis, pelabukan, atau pernafasan. Jawabannya adalah pelabukan. Pendekatan kontekstual erat kaitannya dengan pencapaian aspek keterampilan intelektual. Dikarenakan apa? Boleh mengemukakan pendapat secara klasikal, boleh memilih bahan diskusi sesuai kondisi saat ini, diikutsertakan dalam mengamati jalannya pembelajaran, ataukah boleh berdebat sesuai karakteristik pengajarnya. Jawaban yang tepat adalah boleh memilih bahan diskusi sesuai kondisi saat ini. Kata-kata santun yang dapat digunakan untuk menasihati siswa yang tidak hadir dalam kegiatan pembelajaran di kelas adalah Bapak Ibu guru tidak senang jika anak-anak membolos. Bapak Ibu guru tidak marah jika anak-anak membolos. Bapak Ibu guru akan memberikan sanksi apabila anak-anak membolos. Bapak Ibu guru mengharapkan peristiwa ini tidak terulang kembali. Jawaban yang paling tepat adalah Bapak Ibu guru mengharapkan peristiwa ini tidak terulang kembali. Kesuksesan komunikasi tergantung kepada desain pesan atau komunikasi dan cara penyampaiannya. Untuk itu, guru perlu mengetahui unsur-unsur komunikasi: komunikator, pesan, komunikan, dan media. Komunikan, pesan, dan media. Komunikator, lingkungan, pesan, dan media. Komunikan, pesan, dan lingkungan. Jawabannya adalah komunikator, pesan, komunikan, dan media. Menurut Piaget, anak usia kelas 1 SD berada pada tahap operasi konkret. Dalam belajar matematika, siswa sudah dapat mengelompokkan benda-benda konkret berdasarkan warna, bentuk, dan ukuran, mengelompokkan bilangan bulat dan bilangan pecahan, mengelompokkan bilangan real dan imajiner, mengelompokkan bilangan habis dibagi dan bilangan tidak habis dibagi. Jawabannya adalah mengelompokkan benda-benda konkret berdasarkan warna, bentuk, dan ukuran. Klub sepak bola peserta Liga Indonesia tidak boleh asal menempatkan seorang dalam kursi pelatih. Jika pada musim-musim sebelumnya masih ada klub dengan pelatih yang mengantongi lisensi kepelatihan di bawah standar, ini tidak diperbolehkan lagi. Liga Indonesia memberi batasan bahwa pelatih klub Indonesia Superliga harus berlisensi A nasional dan AFC. Kritikan isi bacaan tersebut yang paling santun adalah langkah PT Liga Indonesia tersebut tidak boleh ditawar-tawar lagi agar para penonton dapat semakin tertib dan terkendali. PT Liga Indonesia semestinya sudah dilakukan sejak dahulu, bukan sekarang, agar pelaksanaan kompetisi berjalan aman. Untuk meningkatkan kualitas pelatih dan pelaksanaan Indonesia Superliga, pelatih berlisensi AFC sudah seharusnya PT Liga Indonesia. Klub akan dibatasi lisensinya jika para pemainnya juga tidak diberi batasan dan aturan ketat. Jawaban yang tepat adalah untuk meningkatkan kualitas pelatih dan pelaksanaan Indonesia Superliga, pelatih berlisensi AFC sudah seharusnya PT Liga Indonesia.